Halo, perkenalkan nama saya Maria Fidi Pangestu. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah logika. Apa asal mula kata logika? Logika berasal dari kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike epistem atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara halus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Siapakah sosok Thales? Thales di sini adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sesudah Masehi. Pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya, tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Logika dimulai pada masa Yunani kuno. Pertama, meninggalkan segala dongeng, takayul, dan cerita-cerita isapan jempol, dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika sentika. Sosok berikutnya adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai yang berangkat dari yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposi yang masih diragukan kebenarannya. Pada salah satu seorang muridnya, Aristoteles yang menjadi pemimpin melanjutkan pengembangan logika. Selanjutnya, kita membahas tentang logika sebagai matematika murni. Logika masuk ke dalam kategori matematika karena matematika adalah logika yang tersistematasi. Matematika adalah pendekatan logika pada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Logika tersistematasi dikenalkan oleh dua orang dokter yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Yang selanjutnya, macam-macam logika. Yang pertama, logika alamiah, yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Yang kedua, logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran, serta logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah, akal budi dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih mudah, lebih aman. Dan ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Yang terakhir adalah kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan,
dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta dan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, keliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.